Shalom Miss Shalom Agnes. Miss Agnes. Shalom. Oke, apakah sudah mau Apakah sudah diundang mau diundang? Rulinya? Rulingnya? Miss Monica boleh tolong saya pin dulu Miss yang nomor telepon. Oh, pin ya? Oh, pin ya? Ya. Oke. Belum muncul ya itu? Muncul ya? Mungkin koneksi sebentar. Mungkin koneksi sebentar ya. Udah muncul cuman belum Miss. Di aku belum ada. Di aku belum ada. Belum ya? Yang aku klik itu Yang belum aku belum klik itu belum belum muncul. belum muncul. Ya belum. Mana ya? Suaranya bagus nggak? Kedengeran? Suaranya bagus. Suaranya bagus. Ada kedengeran suara-suara? Enggak ada. Enggak ada. Kok di aku belum ada ya? Aku belum ada ya. Pak Ruli nanti jam 7 pas mungkin bisa diundang. Oh, oke. Ini chatnya tuh Ini chatnya yang tuh yang aku mau pin belum yang keluar aku mau pin sampai belum sekarang. keluar sampai sekarang. Wih, belum ya? Iya belum muncul sih. Coba lagi ya. Tapi di sini udah kelihatan sih WA Kan? Tapi aku nggak bisa pin Nggak bisa pin karena nggak keluar. karena nggak keluar. Coba diulang lagi deh Miss. Udah kedua kali. Udah kedua kali. Shalom semuanya, apa kabarnya? Shalom. Aku mute ya. Aku mute ya. Tes. Bagaimana suaranya? Mungkin teman-teman bisa bantu bagaimana suaranya, sudah bagus. Shalom, Miss Jenny. Apakah ada yang feedback? Masih cuma saya sih. Thank you untuk jawabannya. Oke, karena kebetulan Pak Ruli sudah bergabung, bisa diundang untuk join dengan kita di malam hari ini. Oke, saya minta tolong ke hostnya. Thank you. Nah, sebelum kita mengundang narasumber kita, malam hari ini kita akan berbincang-bincang santai tentang nasionalisme. Berhubung karena
bulan ini adalah bulan kemerdekaan. Pas sekali tema ini kami angkat untuk menumbuhkan dan menanamkan nilai nasionalisme untuk anak usia dini. Jadi, untuk orang tua atau untuk semua guru-guru yang sedang menonton, boleh tetap stay tune dengan kita agar kita sama-sama membahas bagaimana cara menanamkan nilai nasionalisme sejak usia dini. Oke, kita sudah bisa bergabung. Bagaimana? Ada kesulitan dari hostnya? Sudah bergabung dengan kita malam hari ini. Shalom Pak Ruli. Halo, Miss. Bagaimana Pak suaranya? Jelas sampai ke sana Pak? Jelas sekali. Cuman ada feedback saya punya suara ya. Suara Bapak sedikit agak terlambat gitu Pak. Mungkin jaringannya atau bagaimana? Oh, baik. Mungkin karena yang jaringan kali mungkin. Baik. Oke. Nah, berhubung Pak Ruli sudah bergabung dengan kita malam hari ini seperti poster yang ada di atas kita sekarang Pak, malam ini kita akan membahas tentang I Love Indonesia. Berhubungan dengan bulan kemerdekaan, sebentar lagi 17 Agustus. Nah, kita mengangkat bagaimana cara menumbuhkan nilai nasionalisme sejak usia dini. Ini mungkin perbincangan yang sekarang mungkin tidak tidak terlalu hits, tapi perlu ditanamkan sejak usia dini, begitu Pak. Nah, sebelum kita mulai, kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita. Saya akan membacakan sedikit biografi tentang Pak Ruli. Saya akan bacakan nama lengkap. Bapak Cornelius Ruli Jonathan, lahir di Jakarta tanggal 12 Mei 1969 dan sudah berkeluarga, juga sudah dikaruniakan seorang putri. Begitu ya Pak? Dan saat ini Pak Ruli bekerja di HHK sudah sejak 1995. Wow, hingga saat ini. Di situ saya baru lahir Pak. Saya baru lahir. Sampai sekarang Bapak masih melayani di Happy Holy Kids. Ya, sudah banyak perjalanannya, sudah keliling, bahkan sudah berpindah-pindah, tapi tetap di satu instansi Happy Holy Kids ya Pak ya. Dan saya akan bacakan sedikit pendidikan tentang pendidikan Pak Ruli. Sarjana Teologi, Magister Pendidikan Kristen, dan doktoral. Dan organisasi yang diikuti Pak Ruli adalah, saat ini saya akan bacakan, sudah pernah menjadi Direktur Pasca Sarjana STTA Jakarta tahun 2018 sampai 2019, dan tim ahli SNPAUD BSNP 2018, Badan Akreditasi Nasional. Dan Pak Ruli saat ini dari tahun 2019 sampai sekarang menjadi Ketua Prodi PAUD STTB TW Jakarta. Telah sedikit singkat biografi tentang Pak Ruli. Nah, teman-teman, audiens semuanya yang kami sayangi, malam hari ini kita akan berbincang-bincang santai, mungkin sambil menikmati makanan dan minumannya, sambil menonton kami, dan semoga dapat informasi dan ilmu yang bermanfaat dari bincang-bincang kita malam hari ini. Nah, langsung saja Pak Ruli. Bagaimana Pak kabarnya di tengah pandemi saat ini? Puji Tuhan, baik, Miss. Tapi masih aktif untuk bekerja by virtual ya Pak ya? Betul, itu ada. Menjadi suatu tantangan baru Pak untuk
pendidik, untuk orang tua juga di tengah-tengah pandemi ini, di mana pendidik harus bisa menggunakan teknologi yang sekarang semakin canggih, dan juga sebagai orang tua, mungkin Bapak sebagai orang tua harus mendampingi ekstra anak Bapak yang saat ini mungkin lagi studi. Masih studi, Pak? Udah bekerja dia, sudah. Oh, sudah bekerja, puji Iya. Tuhan. Nah, mungkin bagi orang tua juga harus bekerja keras mendampingi anak-anak, apalagi anak yang masih perlu pendampingan, mungkin ya berjuang terus demi perkembangan setiap anak-anak didik seperti itu. Nah, Pak, seperti topik yang sudah kita pilih malam hari ini, yaitu menumbuhkan rasa nasionalisme. Kira-kira, Pak, seperti apa? Seperti yang kita sampaikan tadi. Sebentar. Mengapa perlu menanamkan nilai nasionalisme itu pada anak usia dini? Perlu atau tidak seperti itu? Baik, Miss. Terima kasih. Mungkin sebelum lebih jauh saya mau bahas dulu judul yang dikasih ke saya. Oke, siap. Yang di atas itu bahwa saya cinta Indonesia. Ya. Jadi saya coba merangkai konsep satu-satu ya. Saya itu sebetulnya bukan saya pribadi ya, maksudnya kalimat saya itu, kata saya itu merujuk pada konsep diri. Merujuk pada konsep diri, dan biasanya konsep diri seseorang itu dibentuk oleh komunitas. Walaupun memang semua kita yakin, kita manusia diciptakan oleh Tuhan. Tapi dibentuk oleh lingkungan. Dibentuk oleh komunitas. Gitu ya. Jadi walaupun Tuhan kasih potensi yang bagus, yang baik, ketika lingkungan tidak mendukung, fenotip tidak jadi genotip, potensi tidak bisa menjadi kompetensi gitu, dan seterusnya. Nah, komunitas itu pegang peranan penting sebetulnya terhadap konsep diri seseorang untuk memandang dirinya dan lingkungannya, termasuk nasionalisme tadi, bagaimana dia berbangsa, bagaimana dia memperlakukan orang lain, dan sebagainya. Nah, komunitas itu dari sisi akar katanya gitu ya, dia itu sama dengan komunikasi. Nah, dalam komunitas itu terjadi komunikasi di dalamnya. Komunitas terdekat anak usia dini adalah keluarga mereka. Itu orang tua mereka, gitu ya. Nah, tema-tema dalam tema-tema di PAUD atau di TK itu dari yang terdekat kepada lebih jauh. Dari yang melekat dalam dirinya, aku bacain, lain sebagainya, akhirnya pada ketika masuk lingkungan, keluarga, rumah, dan sekolah, dan seterusnya, begitu kan, dari yang terdekat. Nah, mereka lah yang membentuk konsep diri anak-anak ini. Nah, ketika dia berkomunikasi dengan anak, apakah dia memberikan kata-kata yang baik, memberikan makna yang positif, melabel yang positif, itu akan menentukan konsep diri dia. Nah, ketika dia dapat konsep diri yang positif, dia bisa akan memandang orang lain, dia bisa akan memandang sesuatu itu juga positif, termasuk nanti sikap nasionalismenya, begitu ya. Nah, masalahnya ketika orang berkomunikasi dengan anak, seringkali orang tua juga punya pengalaman ketika masih kecil, pola asuh keluarga mereka, gitu ya. Apakah mereka dididik dengan positif? Apakah mereka ada penyimpangan di dalamnya, begitu? Sehingga cara pandangnya jadi negatif, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungannya. Baik. Sekarang kata yang kedua, itu cinta di situ ya.
Di atas itu apa dari apa judulnya? I love Betul. Indonesia. Iya. Senang atau suka, cinta gitu ya. Nah, pendekatan anak usia dini itu cenderung melalui hal-hal yang menyenangkan. Ketika hal itu menyenangkan, dia akan menyukainya. Itu menjadi seolah penguatan untuk melakukannya lagi. Melakukan kembali hal-hal yang disukai. Nah, tapi ketika misalnya suatu permainan lah, anggap biasa permainan menyenangkan gitu ya. Permainan pun yang harusnya menyenangkan ketika hilang rasa senangnya, mungkin itu kompetisi gitu. Sehingga anak jadi tertekan. Padahal suka biasanya permainan itu, tapi ketika tekanan itu akan terjadi, kehilangan rasa senangnya tadi, makanya dia mulai jadi nggak suka juga. Jadi apapun yang sebetulnya yang positif, yang baik, ketika cara disampaikannya tidak menyenangkan kepada anak usia dini, itu cenderung mereka bisa tidak menyukainya. Bisa menulis, tapi ketika diajarkannya itu banyak tekanan-tekanan, akhirnya dia tidak suka menulis. Bisa membaca gitu, tapi ketika proses belajarnya banyak penekanan, banyak disiplin yang menekan anak ini, buat dia mungkin jago banget. Akhirnya dia bisa baca pun tidak senang, tidak suka membaca, menulis baik, baca baik, semua itu hal-hal baik. Tapi karena pendekatannya tidak menyenangkan, oleh karenanya mereka jadi tidak suka. Jangan-jangan mereka tidak punya rasa tidak punya rasa-rasa itu karena mungkin cara kita menanamkan, cara mendidik mereka tidak menyenangkan. Oke, selanjutnya Indonesia gitu kan. Itu ada tiga katakan Indonesia. Jadi ingat apa? Poli sama Asri. Main bulu tangkis menang gitu. Yang baru membawa nama Indonesia ya Pak ya. Betul. Baik, Indonesia sendiri ketika kita berbicara Indonesia, orang-orang pasti punya perspektif yang masing-masing berbeda begitu ya. Nah, tapi saya mau coba terminologi pemuda bahwa dalam peristiwa itu mereka menyadari perbedaan. Ya, mereka mengakui, mereka menerima perbedaan. Tidak ada pemaksaan bahwa harus sama. Yang tidak sama itu menjadi musuh mereka. Atau dikafirkan. Enggak. Itu seolah bukan mereka dari musuh. Enggak. Mereka mengakui, mereka tetapi mereka disatukan oleh tujuan. Sehingga mereka bisa berkolaborasi. Mereka bisa berkontribusi terhadap ke-Indonesiaan yang akhirnya kita oleh kemerdekaan 17 Agustus itu ya. Iya, jadi saya melihat ada kepekaan gitu terhadap orang lain dari orang pemuda itu. Sehingga mereka bisa melihat suatu persamaan dari perbedaan dan tujuan nasionalisme. Kenapa nasionalisme itu perlu? Itu tadi pertanyaannya ya. Mengapa perlu menemukan nasionalisme itu? Betul. Nah, karena sikap nasionalisme itu, kalau kita lihat fisik itu sebetulnya perbuatan atau dan sebagainya itu bisa pikiran, perasaan.
yang keyakinan atau pendirian. Nah, tadi mereka ditanamkan pada bagiannya. Nah, ketika kita menanamkan dari waktu kecil, itu jadi konsep diri, jadi keyakinan yang dipegang, itu yang membuat mereka sampai besar, punya sikap yang baik begitu ya. Kalau tidak ada sesuatu yang istimewa mereka, begitu ya. Pengalaman dan lain sebagainya. Jadi kira-kira itu dulu, Miss ya. Oke, Pak. Maaf nih, saya bicara agak sakit karena gaungnya nyampe ke saya. Oh, feedback ya, Pak ya? Betul. Apa-apa. Iya, apa-apa sih, Pak. Di sini saya terimanya bagus. Mungkin bagaimana dengan audiens kita? Apa bisa mendengarkan dengan bagus? Atau feedback juga? Nah, tadi saya kutip satu hal menarik, Pak, dari yang Bapak jelaskan, I love Indonesia. Jadi segala sesuatu bukan hanya nasionalisme saja, tapi ternyata segala sesuatu yang kita ajarkan untuk anak itu memang harus menyenangkan dulu ya, Pak ya. Menyenangkan terlebih dahulu supaya kita bisa menyampaikan ya. Mungkin saat ini kita membahas nasionalisme, kita menyampaikan dengan menyenangkan juga mungkin akan lebih cepat nyampainya atau cepat diterima oleh anak. Seperti itu ya, Pak ya. Nah, kita lanjut, Pak, tadi karena kita sepertinya baik-baik saja, tidak ada yang menjawab, Pak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sikap cinta tanah air atau nasionalisme seperti apa yang kira-kira cocok diajarkan sejak usia dini, Pak? Sikap apa yang cocok ya gitu. Saya melihat begini. Jadi anak-anak itu sebetulnya kan kalau kita lihat definisi nasionalisme itu luas berbicaranya. Jadi bicara soal karena keanggotaan, bicara wilayah dan lain sebagainya. Dan istilah-istilah juga akan lain-lain sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. Nah, bagaimana menanamkan kepada anak-anak ya? Sorry. Sikap nasionalisme seperti apa yang cocok ditanamkan sejak usia dini? Contohnya apa? Baik. yang cocok saat ini ya. Iya, tadi yang saya kasih contoh bahwa Sumpah Pemuda menerima perbedaan, tapi mereka bisa mengertinya, mereka bisa menghargainya, bahkan bisa berkolaborasi, berkontribusi gitu kan, suatu kegiatan atau tujuan bersama. Jadi jangan ceritakan yang seperti orang dewasa atau begini secara definitif gitu. Tapi mereka pengalaman atau melihat sesuatu memang anak itu berbeda satu dengan yang lain. Ya unik lah gitu ya. Satu dengan yang lain. Mereka perbedaan itu ada. Mungkin temannya nggak semuanya di sekolah ya, di PAUD. Temennya mungkin semua nggak ekonominya, tapi bagaimana mereka bisa menerima mereka dan menghargai mereka. Bahkan tadi bisa bekerja sama. Ada proyek-proyek mungkin yang sekolah yang membuat mereka mengerjakan sama-sama sehingga mereka bisa berkontribusi. Yang anak satu sumbangsi apa, anak satu memberikan sumbangsi apa, ada satu lebih superior. Satu dengan yang lain saling memberikan kata orang itu kebisaannya mereka untuk kepentingan mereka bersama. Mungkin kecil seperti itu.
untuk cara berkolaborasi, menghargai sesama temannya seperti itu ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Nah, kalau seperti itu mungkin kan kita sebagai guru, mungkin kita sudah mengajarkan, misalnya, ayo dengarkan temannya bercerita, atau coba dengarkan Miss lagi mau bercerita, itu salah satu contohnya tadi yang disampaikan Pak Ruli. Itu mungkin yang sudah dan sudah mulai dibiasakan di sekolah. Bagaimana dengan di rumah Pak? Mungkin kan sekarang juga audiens kita juga ada orang tua, bagaimana caranya untuk menanamkan nasionalisme atau cinta tanah air itu dari rumah, seperti yang tadi Bapak bilang, karena pendidikan awalnya dari rumah, pola asuhnya dari orang tua terlebih dahulu. Ada nggak cara atau apa yang harus dilakukan orang tua untuk lingkup awal di mana anak itu berkembang gitu Pak? Baik. Mungkin secara tidak langsung kita ini lagi nyolek peran orang tua gitu ya. Supaya ada kerjasamanya kan Pak, jadi kita sekolah sudah seperti ini, jadi di rumah juga orang tua mau mendukung. Betul. Karena sekolah dan sepakat ya, betul, supaya mereka punya konsistensi ketika nilainya di sekolah apa gitu, itu akan lebih kuat daripada di rumah lain, di sekolah lain bingung. Baik, sebetulnya anak itu kan memandang dunia pakai kacamata bapak ibunya sebetulnya. Artinya apa yang diajarkan ibunya itu dia untuk memantau, untuk melihat dunia luar. Karena dia sendiri terbatas. Jadi orang tua itu tercermin dari anaknya. Termasuk sikap nasionalismenya, bagaimana perbedaan temannya, bagaimana bekerja dengan temannya, itu sebetulnya bawaan dari rumah. Baik, bagaimana menumbuhkan dia semua tua harus jadi teladan. atau orang di rumah ya, harus jadi teladan. Gitu. Ngasih contoh atau beri contoh nasionalisme tadi. Ya, saya persempit tadi sebagai mengakui perbedaan, tapi mau andil berkontribusi terhadap kalau bapak ibunya ajak kerjasama membersihkan bunga tinggal menutup diri yang melihat bunga itu contoh yang dilihat anak ya, jangan salahkanlah anaknya punya perilaku yang sama gitu ketika di mana gitu ya. Jadi, intinya atau orang dewasa yang harus jadi contoh teladan buat anak-anaknya tadi gitu. Satu bagaimana contohin juga kalau orang tua punya opa juga dihormati yang lebih tadi kan juga menghormati gitu ya. Bagaimana dia membantu, bagaimana dia memberikan dan melakukan nasihat yang diberikan oleh menunjukkan anak itu punya contoh kebijakan. Katanya menurut Zong Piaget ya, bahwa anak dalam usia 2 tahun pra-operasional konkret segala macam mereka ditambah lagi mereka imitasi katanya meniru. Jadi dia mau harus mencontoh orang tua di rumah. Agus bendera. Rumahnya kata sama anak dia contoh orang juga nggak peduli trafik itu anak ketika di sekolah mau hebat di rumah juga udahlah di sekolah pun akan terbawa gitu. Di lingkungan pun dia akan terbawa gitu. Nah, sekolah juga harus mendorong anak-anaknya anak orang tua sekolah harus menghormati guru,
rajin belajar, supaya dia punya sesuatu dan bisa berkontribusi kepada orang lain. Terus pintar supaya bisa orang lain. Makanya harus rajin untuk orang lain juga dalam kontribusi tadi ya. Kalau kita bisa nggak punya kemampuan apa berkontribusi apa, makanya dari sekarang rajin belajar. Belajar sesuatu dengan baik. Berarti itu Supaya bisa andil dalam setiap. berarti itu Baik, salah itu Miss satu kira-kira ya. Orang tua tadi ya Pak. Jadi orang tua menjadi salah satu teladan, salah satu contoh yang benar-benar dilihat oleh anak, yang mau ditiru anak gitu. Jadi ya mari kita orang tua bekerja sama, maksudnya kita dari sekolah sudah mendukung, maksudnya sudah mengajarkan, dan di rumah juga diulang kembali atau membiasakan kembali juga seperti itu ya Pak ya. Nah Pak, itu tadi seperti contoh yang Pak Ruli sampaikan, mungkin hal sederhana, menghargai, memberikan kontribusi seperti itu. Jadi sekarang Pak, di zaman milenial ini, mungkin kalau kita tanya gitu, kalau di pendidikan anak usia dini kita sudah belajar ya Pak, kita tinggal di mana? Kita tinggal di sini. Kita tinggal di negara ini. Siapa pemerintah kita? Gitu. Jadi kita kan sudah mengajarkan sejak anak usia dini hanya tinggal di mana atau ini peta Indonesia. Kita memperkenalkan Indonesia seperti itu Pak. Kira-kira ada lagi nggak Pak contoh-contoh yang perlu ditanamkan sejak dini selain tadi misalnya harus menghargai teman-temannya, mungkin itu adalah sosialisasi ya Pak, nilai nasionalisme, sosialisasi bagaimana beragama, mungkin yang seperti kita pelajari dari Pancasila seperti itu. Kalau di HHK Sunter dan Kelapa Gading, kebetulan kita mempunyai satu program baru Pak, program yang baru kita kerjakan di tahun ajaran ini. Kita mau menanamkan nilai cinta tanah air itu dari membiasakan anak-anak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap hari Senin. Jadi setiap hari Senin kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama dengan anak, dan kita sudah menyiapkan bendera Indonesia. Jadi setiap anak-anak bernyanyi dengan guru, jadi ada bendera, ada menghormatnya. Jadi kita mengajarkan sejak dini gitu. Jadi bukan pure kita tidak melaksanakan gitu, apalagi virtual saat ini. Dan di hari Kamis atau di Kelapa Gading hari Rabu, kita mengadakan kegiatan mengucapkan Pancasila bersama-sama dengan anak gitu. Jadi itu salah satu yang menurut kami, sekolah kami sudah perlu dibiasakan juga, supaya anak-anak mungkin sudah tahu lagu kebangsaannya, anak-anak tahu apa Pancasila. Jadi nanti pas ke pendidikan lanjut, mereka bukan lagi menghafal atau bukan lagi apa sih Pancasila, tapi mereka sudah lebih dalam lagi mengerti apa itu Pancasila gitu kan Pak. Itu tujuan dari sekolah kita. Nah, selain mengenal siapa pemerintahnya, tinggal di mana, apa lagu kebangsaannya, ataupun dasar negara Pancasila itu harus mereka ketahui, ada lagi nggak Pak yang perlu ditanamkan, kira-kira harus dikerjakan guru atau dikerjakan sekolah untuk menanamkan nilai nasionalisme tersebut Pak, untuk anak usia dini? Iya. Saya pikir kalau sekedar memperkenalkan, sebenarnya anak usia dini kan netral gitu ya. Apapun akan dia diserap. Ketika kita memperkenalkan sesuatu yang ada di lingkungan terdekat mereka, dan dengan cara yang baik, dengan cara sehingga mereka akan suka dan lain sebagainya. Tapi ketika orang tua atau orang lebih kiblatnya misalnya Indonesia, iya, malah lebih bangga terhadap produk dari luar. Cerita tentang pariwisata di luar negeri, dengan bangga dengan apa orang tuanya di situ, dan sekitarnya menghargai itu.
konsep anak pun nanti akan berpikir bahwa dia lebih bangga jadi terhadap negara yang ada dan seterusnya. Ya mungkin kita bisa menunjukkan juga bahwa kita menjadi bangsa Indonesia, lahir di Indonesia, lingkungan alamnya seperti apa. Kan kita juga ada program ya, jadi kita kemana, kita gitu. Nah, pada waktu kegiatan itu mungkin kalau menyenangkan. Jangan sampai tujuannya baik, tapi ketika cara akhirnya dia suka anak-anak. Nah, hal itu pun harus kita ganjar. Nah, ketika kita mungkin pakai produk-produk dalam negeri segala macam, nah itu ini ya produk kepada mereka menghargai, mereka mengapresiasi dengan cara memelihara gitu. Cuma kecenderungannya ada banyak orang lebih bangga pada produk luar negeri. Ya. Nah, kalau orang tuanya bangga, anak itu kan memandang dunia lewat kacamata. Kalau tang sedingin. Jadi kalau mereka lebih bangga dengan produk luar dan sebagainya, mereka membanggakan produk Indonesia, memiliki nasionalisme dan sebagainya. Bagaimana kalau saya kan Pak kerjaannya keluar negeri terus begini karena pekerjaan bukan soal keluar gitu. Coba ketika Bapak Ibu keluar negeri kepada anak mungkin ketemu orang-orang yang orang Indonesia yang udah lama di sana, yang lindu lagi tempe, yang mencintai Indonesia dan pengen senang dengan Indonesia dan mereka di sana sudah. Tapi jangan ketemu orang-orang yang baru sehingga dia yang dia jadi seolah lebih fikir dengan hal-hal di sana. Tapi biasanya orang yang sudah lama di sana aja. Ketemu orang Indonesia jangan sampai kayak seperti atau ketika kita mungkin berbisnis di sana, ada banyak kan produk kita ada di sana kan. Wah, kita Nina, ini sebetulnya ada di Cibaduyut gitu. Pabriknya ada di Cikarang gitu. Cuman labelnya produknya dan karyanya produk Indonesia. Prok Indonesia. Jadi tunjukkan kepada mereka bahwa kita tuh punya visi bagus walaupun label orang lain ya. Karya negeri kita gitu. Orang kita sehingga dia lebih menghargai orang sendiri. Karyawannya gitu. Kita tuh punya produk yang sampai mendunia. Terakhir ada sepeda trail katanya ya. Di Olimpiade yang dipakai oleh sepeda Prancis sama apa gitu. Gresik katanya. Orang luar bangga. Anak-anak kita tunjukkan kepada sahabat kita yang dipakai orang lain bangga. Mereka bangga terhadap karya bangsa ya negeri ini gitu. Saya bisa menumbuhkan salah satu tadi bangga punya rasa nasionalisme Indonesia. Nggak usah kayak prok ya. Cintailah produk-produk Indonesia seperti ya Pak ya. Betul. Salah satunya. Nah, seperti yang tadi Bapak bilang, mungkin salah satu cara guru dan orang tua untuk memperkenalkan ke anak-anak secara langsung bagaimana untuk keunggulan Indonesia gitu ya Pak, keunggulan yang dimiliki bangsa kita masing-masing. Mungkin dengan salah satunya pariwisata juga, masih banyak pariwisata yang belum terekspos gitu ya Pak ya. Sedangkan orang
mungkin berbondong-bondong ingin ke luar negeri, padahal masih banyak wilayah-wilayah Indonesia yang belum terekspos gitu. Ternyata indah sekali gitu ya Pak ya. Mungkin salah satu contohnya juga bisa seperti itu, memperkenalkan, mengajak anak-anak ya mungkin setelah pandemi nanti ya Pak, bukan sekarang, memperkenalkan kepada anak-anak Bisa bahwasannya virtual, Indonesia bisa. mungkin sekarang bisa streaming apanya dulu Pak, mungkin lihat-lihat tempatnya dulu di Google, nanti Betul. setelah pandemi boleh mengajak anaknya ke sana, itu bisa menjadi salah satu contoh juga. Nah, untuk zaman sekarang juga Pak, seperti budaya, permainan, mungkin itu sudah mulai tergantikan seperti itu. Misalnya dulu saya masih ingat tuh waktu kecil saya main lompat tali sampai berantem kalau kita nggak bisa gitu. Mungkin itu juga salah satu cara ya Pak ya, cara untuk memperkenalkan budaya-budaya Indonesia itu juga kaya gitu. Kaya, bahwasannya Indonesia punya banyak sekali harta-harta yang mungkin sudah mulai terpendam atau sudah mulai lagi tidak dipakai lagi. Ternyata itu sangat-sangat perlu juga kita kembali tanamkan untuk anak seperti itu ya Pak ya. Oh ya, mungkin untuk audiens bisa juga menyampaikan pertanyaannya. Jika ada yang ingin bertanya, boleh ditanyakan, boleh dikirim by chat di bawah ini. Nah Pak, ini ada pertanyaan dari Miss Vero. Pak, bagaimana dengan upacara bendera yang dulu setiap hari Senin selalu diadakan? Apakah juga bisa menumbuhkan rasa nasionalisme bagi anak? Itu dari Miss Vero. Bisa dijawab mungkin Pak? Enggak bisa saya. Baik, Miss Vero ya, terima kasih. Sebetulnya kalau misalnya anak-anak atau anak usia dini tadi gitu ya, mereka belum yang dikerjakan itu bukan gimana paham dewasa gitu. Kebiasaan itu perlu. Dalam upacara ada pendisiplinan, ada sikap menghargai, baik itu kepada sesamanya, kepada bendera terhormat, tapi artinya kita menghargai orang-orang yang kita gitu kan, terhadap orang-orang itu di Cibaduyut, di Cikarang. Kalau upacara kan sebagai pahlawan berjuang. Sikap itu kan diterapkan sejak usia. Mereka ngerti nggak ngerti, tapi memang pembelajaran mereka adalah kebiasaan. Jadi ada disiplin, ada arti menghargai, bekerja sama juga, gimana barisnya sama, harus irama, hormatnya bareng. Maaf, nggak bisa berbeda sendiri lah. Gitu. Jadi mereka cenderung untuk kebersamaan. Walaupun ada perbedaan di antara mereka. Tadi di nasionalisme saya gambarkan seperti itu. Jadi masih perlu upacara bendera. Jangan pesimis, anak kecil. Kadang-kadang waktu hormat mungkin dia malah loncat. Waktu apa upacara. Tapi pembiasaan itu tetap perlu. Supaya mereka memahaminya pada suatu saat siap. Jadi mereka dapat gitu. Bahkan mungkin berterima kasih ketika saya mengajarkan ini dan sekarang saya baru kenapa dulu mereka marah-marah harus hormat rezekinya. Ketika mereka mengerti, mereka akan menghargai dan berterima kasih kepada kalau Ya, sepertinya jaringan. mengerjakan sesuatu tetapi
Anak-anak tidak memahami, nggak ada yang siap ya. Namanya kita sedang menanam. Pasti suatu saat mereka akan berbuah kan. Baik, terima kasih. Maaf tadi ada telepon masuk. Iya Pak. Jadi untuk anak usia dini, untuk upacara bendera itu ya masih perlu dilakukan hanya untuk membiasakan gitu ya Pak ya. Bagaimana mereka. Oh ya maaf nih. Sekali lagi mungkin caranya harus menyenangkan. Walaupun bukan sambil main loncat-loncat gitu ya, bercicilan. Karena kalau mereka yang terima kalau setiap upacara mereka diomelin, setiap kali mereka upacara itu harus diarahin, jadi tekanan buat mereka. Mereka nggak akan senang nanti, nggak akan suka terhadap upacara. Apalagi caranya harus menyenangkan. Jadi suatu kebiasaan yang penting juga ditanamkan sejak dini dengan cara menyenangkan. Lagi-lagi menyenangkan ya Pak. Memang pendidikan anak usia dini itu harus menyenangkan sekali. Supaya nyampainya ke anak-anak lebih gampang gitu. Ya benar sekali sih Pak. Dalam sehari-hari juga kita mau mengajarkan misalnya topik tertentu, kalau kita ayo gini-gini, besoknya kita tanya mungkin mereka udah nggak tahu lagi, hanya paksaan sesaat itu mereka harus mengingat seperti itu ya Pak ya. Tapi kalau kita mengajarkan dengan menyenangkan ya mereka pasti akan memorinya lebih lama gitu ya Pak ya, lebih nyangkut ke hatinya kalau kata orang sekarang seperti itu. Jadi seperti itu ya Pak. Jadi berarti untuk mencintai tanah air itu juga bisa tadi yang sebelumnya bisa dengan memperkenalkan kekayaan Indonesia, produk-produk Indonesia juga. Nah, ini ada pertanyaan Pak, pernah saya melihat video yang memperkenalkan anak-anak dari usia dini sejak mereka TK sudah diajarkan bahkan mampu menjaga kebersihan ruangan sekolah dengan bergotong royong. Ini adalah salah satu video yang pernah mungkin teman-teman juga, audiens juga sudah pernah melihat dari usia dini sebelum corona, sebelum COVID ada gitu. Jadi anak-anak diajarkan untuk bergotong royong, anak-anak diajarkan untuk saling kerjasama seperti yang tadi Bapak bilang, untuk membersihkan kelas. Itu juga apakah termasuk dari nilai nasionalisme gitu Pak? Iya. Kita lihat juga di negara-negara lain mereka ya. mereka menjawab kelas tanggung jawab itu salah satu ya nilai juga gotong royong itu nilai juga. Nah di atas tadi saya kasih tahu bahwa salah satunya itu ketika dia tahu konsep diri, apakah ada kepekaan terhadap diri sendiri gitu kan ya. Ketika mereka ditanamkan bahwa ini punya kita bersama, ini kelasnya kita, ini rumah kita. Ayo masing-masing jaga kebersihan. Masing-masing punya tanggung jawab terhadap lingkungan. Jangan uraikan terlalu panjang lebar. Apalagi seperti kita penanganan mahasiswa, tapi tanpa perbuatan. Dapat lagi ya. Jangan menyuruh tapi orang sinetron atau gurunya ayo sana rapikan kelas ambil baca tapi dia harus memberikan teladan gitu kan ya. Misalnya kalau di rumah tuh memilah-milah sampah sebelum dibuang gitu kan. Juga merapikan tempat tidur mereka masing-masing. Kalau ya kelasnya mereka gitu kan. Rapikan mejanya,
ada jadwal tiket mereka Sabtu secara berkelompok, jangan perorangan nanti ngerasa main yang merapikan kelas dan itu tidak menyenangkan itu kan. Tapi kalau berkelompok bersama-sama yang berat punya dirinya yang jawab terhadap pertanyaan juga dapat bersama-sama ya hal kecil sebetulnya bisa menumbuhkan nasionalisme dan kebersamaan tadi. Mungkin mulai dari hal-hal sederhana seperti itu, Miss. Ya, nggak seperti mungkin itu puji Tuhan kalau kita punya potensi itu bisa menghabsa dan negara dan seterusnya. Tapi itu juga kan dimulai dari kata latihan, dari tanggung jawab, bagaimana kita berkolaborasi antara pemain dan tidak kerja sama dengan orang lain, anak ketika membersihkan kelas, juga bekerja sama, royong, kolaborasi, menyatakan misalnya, dan akhirnya mereka bisa menyelesaikan tugas bersama dengan baik gitu aja. Salah satu hal sederhana, masih mantul ya. Kalau saya sih menerimanya bagus dari sini. Ya, sama saya juga masih dengar soalnya. Masih mantul ya Pak ya? Masih mendengar. Iya, makanya ngomong saya agak terbata-bata. Play kuping baru. Jadi ya, untuk mengajarkan nilai nasionalisme dengan anak usia dini, terlebih anak usia dini, mungkin kita bisa mengajarkan hal-hal sederhana, hal-hal yang mungkin bukan seperti cara pandang kita yang sekarang dewasa, mungkin dari cara mereka bekerja sama, cara mereka untuk bergotong royong, baik mengerjakan kegiatan mereka sehari-hari, itu juga menjadi salah satu cara untuk guru dan orang tua menanamkan dan menumbuhkan rasa nasionalisme sejak usia dini. Mungkin itu ya Pak ya, menjadi salah satu poin penting ya kita, apalagi sekarang nih Pak, lagi mau menyambut hari kemerdekaan gitu kan. Jadi biasanya anak-anak lagi sebentar lagi kita 17-an, dulu sebelum pandemi gitu ya Pak ya. Sebentar lagi kita mau 17-an, ada final. Jadi dapat hiporianya itu. Jadi mereka dari hiporia itu, dari mungkin dari perayaan itu mereka ingat, oh iya setiap Agustus tanggal 17 itu kita memperingati hari kemerdekaan. Jadi ya dengan cara lomba itu mereka akan mengingat oh iya 17-an. Jadi hal-hal sederhana untuk anak-anak usia dini bisa kita kerjakan, baik orang tua dan juga guru, untuk menanamkan nilai nasionalisme seperti itu ya Pak ya. Bagaimana? Ada lagi yang mau menanyakan tentang nasionalisme? Nah, berhubungan untuk 17-an nanti Pak, kan sekarang kita sudah kita sudah hampir 1 tahun lebih mengerjakan pembelajaran online ya Pak. Ada nggak kira-kira Pak hal-hal yang perlu dilakukan untuk menyambut 17 itu Pak, kan berhubungan ke nasionalisme kita hari ini? Ada nggak kira-kira hal-hal yang perlu sekolah lakukan untuk menyambut 17 Agustus, karena berhubungan sudah 17 Agustus juga sebentar lagi Pak. Sekolah itu berarti kan maksudnya orang-orang yang di dalamnya ya. Ya. Karena sekarang kita sudah melakukannya virtual ya Pak. Kalau dulu kita masih sama-sama ke sekolah begitu. Betul. Jadi artinya euforia mereka dikatakan siapa tahu ada pengalaman waktu lomba itu menang dan menyenangkan. Nantikan lagi kapan Agustus gitu ya, dapat hadiah, dapat itu. Nah itu kalau memang positif.
Tapi kadang-kadang ada orang yang kadang-kadang bukan jadi nilai yang dalam perlombaan. Terjadi persaingan. Tadi lagi yang saya sampaikan yang itu konsep bermain. Ketika rasa menyenangkannya hilang, kompetisinya besar, persaingan besar, itu malah jadi akhirnya tidak menyenangkan. Jadi makanya ketika dia ayo lomba lagi, enggak mau. Bahkan mungkin ada antar kampung berantem hanya karena mereka bukan mengejar kebersamaan, bukan mengejar rasa senang, tapi persaingannya yang jolkan karena perlombaan muslihat. Justru ya ekornya tadi jadi anak-anak itu mungkin jadi pengen ada apa orang di lingkungan bendera, tengok kanan bendera, tengok kiri bendera, orang tuanya bagaimana cara menentukan ketika anak bertanya itu dijelaskan apa yang terjadi, kenapa terjadi. Nah setelah itu mereka kan akan terlibat di sekolah dalam perlombaan dan segala macam. Tapi sekali lagi ketika menyajikan itu konteksnya harus menyenangkan. Jangan sampai nanti malah yang terjadi persaingan, ada kesedihan di dalamnya, ada konflik di dalam. Jadi memang walaupun sekarang nasionalisme itu tadi seperti kita juga di beberapa sekolah kita bahkan mereka merancang perlombaan juga melibatkan orang tua mereka gitu. Jadi tetap bisa dilakukan itu karena memang menunjukkan nasionalisme. Bukannya nggak berarti lihat aja gitu. Cuman memang harus pintar-pintar bagaimana dalam bentuk supaya mereka antusias. Iya, berarti itu aja sih. Tetap bisa kita lakukan, tapi dengan mungkin supaya sama-sama kita, mungkin guru yang menyaksikan hari ini tetap harus menanamkan nilai untuk saling menerima ya Pak ya. Jadi kalah menangnya jika itu pertandingan, kalah menangnya bukan itu tujuannya. Harus menerima ya, itu bagaimana cara guru untuk mengajarkan anak-anak untuk besar hati, siapapun yang menang dan kalah bukan itu masalahnya, seperti itu ya Pak. Dan apapun yang mau kita ajarkan tetap harus dengan menyenangkan. Mungkin itu sih Pak ya yang kita bisa banyak yang kita ceritakan cara dan apa-apa saja yang perlu kita kerjakan sebagai orang tua dan juga guru untuk menumbuhkan dan menanamkan nilai nasionalisme. Tidak usah terlalu tinggi ekspektasinya, apalagi anak usia dini. Kita mulai dari hal sederhana menjadi kebiasaan seperti itu ya Pak ya. Betul. Oke, Pak. Nah, tidak terasa Pak sudah 1 jam. Sudah 1 jam kita berbincang-bincang tentang I Love Indonesia ini. Mungkin ada pesan atau quotes yang mau Bapak sampaikan untuk menutup pertemuan kita, perbincangan kita malam hari ini. Baik. Terima kasih. Saya memang bukan ahlinya di bidang ini. Tapi saya mau coba gitu ya, memberikan pandangan gitu ya, siapa tahu mungkin bisa saling memberkati. Ya, sehebat apapun kita, jangan itu jadi beban anak-anak untuk apa ya, disamakan dengan apa yang harus kita capai. Karena pencapaian mereka itu bertahap demi setahap. Apa yang mereka lihat itu sebetulnya dimaknai dari apa yang orang tua dalam tanda petik perlihatkan. Jadi pesannya sebenarnya bahasa sederhananya gini.
orang tua jadi teladan di depan mata anaknya supaya mereka bisa melihat perbuatan nyata terhadap konsep apapun jadi nyata gitu. Nah, baik konsep mungkin tentang iman maupun tentang nasionalisme atau konsep apapun itu. Karena mereka cara belajar mereka itu harus real, harus nyata. Gitu ya, karena mereka tidak bisa berpikir abstrak. Karena 0 sampai 7 tahun. Memang masanya mereka harus belajar nyata. Orang tua jangan hanya ngomong doang. Guru bukan hanya bicara saja, tapi ada sesuatu yang nyata, yang anak bisa ikuti, yang anak bisa lakukan. Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih Pak Ruli. Nah, seperti pesan hari ini, marilah kita menjadi orang tua, menjadi tenaga pendidik yang menjadi contoh pertama, contoh konkret yang akan ditiru anak-anak baik di rumah dan juga di sekolah untuk menanamkan nilai nasionalisme dengan cara yang menyenangkan. Itu ya Pak ya. Saya garis bawahi, saya mungkin semuanya guru-guru juga tahu dan saya mengingatkan, menginfokan kembali apapun yang mau kita sampaikan ke anak-anak, apapun yang mau kita ajarkan ke anak-anak, mari kita ajarkan dengan cara yang menyenangkan. Baik guru dan juga orang tua, mari kita menjadi figur pendamping anak yang mereka lihat nyata untuk bisa dicontoh dan ditiru di sehari-hari. Itu saja mungkin Pak perbincangan kita malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Ruli untuk waktunya malam hari kita. Sehat selalu dan lancar untuk setiap pekerjaannya. Tuhan Yesus memberkati Pak. Shalom. Shalom. Saya pamit. Ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, thank you Miss Agnes. Thank you Miss Agnes. Thank you. Okay, see you on next See you on IG next Live. IG Live. See you. Aku close ya. Aku close ya.